Assalamualaikum, selamat malam, selamat bersantai, jangan lupa kopinya. HM Lukminto. Banyak orang lagi ngomongin Sritek. 1 minggu kurang lebih saya mau bikin telaah ini apa enggak, bikin apa enggak gitu. Agak rumit memang. Sampai Renal Kasali membicarakan, semua TV membicarakan. Tapi oke lah, saya coba bicarakan dengan teman-temanku semuanya. Semoga ini agak beda, telaahnya agak beda. Berani pede dong ya. Meskipun serba sedikit, serba dangkal, serba kecil-kecil aja. Awalnya rasa ingin tahu saya dari berita-berita yang saya baca, mulai dari kejaksaan awalnya. Oh iya, ini terjadi lagi ini kasus perusahaan yang kolab, cerita perusahaan yang meninggal dunia, cerita pekerjaan yang dipilotkan. Saya penasaran awalnya, kalau memang terlilit utang, ya itu kan sumber dananya, sumber support dana. Tapi kalau sampai terlilit, artinya kebesaran utang dibanding asetnya, dibanding aktiva tetapnya. Ini kan berarti kalau orang macet kan nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar, berarti kan dari omsetnya. Iya, gampang aja kan. Kalau Anda punya utang 100 gitu, cicilannya 2, tapi per bulan gaji Anda masih 5, itu kan masih cukup untuk ngangsur. Tapi kalau utang Anda 100, cicilannya 2, gaji Anda 1, ya minus dong. Nah itu pikiran saya mengejar ke bayarnya, pendapatannya gitu. Berulang-ulang saya cari informasi, pasti harus ada ini, harus ada. Sampai akhirnya saya teringat sebuah buku, namanya Kapitalisme Ersatz. Kapitalisme Ersatz. Jadi Ersatz. Yoshihara Kunio. Ini diterjemahkan 1990. Ini dalam bahasa aslinya terbit 1988. Kapitalisme Ersatz ini adalah kapitalisme malu-malu, kapitalisme semu, pseudo kapitalisme. Kalau di Amerika kan kapitalismenya fair, terus terang. Siapa yang berusaha, dia yang dapat. Siapa yang punya modal, dia kaya. Punya modal, kerja keras, cepat kaya. Nah, di Indonesia
dan Asia Tenggara menurut Yoshihara. Nanti Anda bisa baca sendiri resensinya maupun bukunya. Itu faktornya ada 3. Yang pertama, jadi campur tangan pemerintah, Pak. Jadi pengusaha yang dekat pemerintah, dia akan bisa berhasil menjadi kapitalis. Kedua, sebenarnya ini nanti akan dialirkan kepada UKM yang pada akhirnya tidak bisa jalan sesuai skenarionya Yoshihara. Dan yang ketiga, di sini jelas disebut etnis Cina di dalam bukunya Yoshihara ya. Ini saya bukan sarah, tapi di bukunya Yoshihara Kunio ini disebutkan itu larinya kapital dan bisnis itu ke kaum China. Mohon maaf ya, ini tidak bermaksud ke sana. Nah, itu yang pertama. Jadi saya berdasarkan tulisannya Yoshihara, saya jadi curious, ingin melihat, masa iya nggak bisa bayar, masa iya sih Bank DKI begitu bodohnya mencairkan pinjaman, demikian juga Bank Jateng dan bank pemerintah lainnya, bahkan 20 bank swasta pun ikut membiayainya. Seberapa tajam analisa mereka? Karena setelah pertanyaan saya selama seminggu akhirnya terjawab. Jadi waktu itu saya teringat ada orang yang cerita sama saya, Pak Lukminto itu pinter Pak, jangan pinter tenang, betul-betul pinter. Jadi sebelum dia menjalin keakraban dengan para militer itu, dia saat taruna itu masih muda-muda, dia itu sudah nongkrong di depan Akmil dan mentraktir para taruna-taruna itu. Tapi ketika itu saya dapat informasi waktu mahasiswa itu tahun-tahun 90-an. Itu saya cari di internet, nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Tapi saya ingat ada info seperti itu. Nah, akhirnya kan saya searching terus dan saya ketemu ini Pak malah. Yang saya temukan adalah lebih besar dari sekedar mengentertain para taruna yang di cerita itu disampaikan. Ketika taruna itu jadi jenderal, maka taruna itu sudah kenal sama Pak Lukminto ya, bapaknya ya, bukan anaknya. Kalau Iwan itu hanya penerus saja. Mohon maaf. Nah, yang merintis ini Pak Lukminto, ternyata ada informasi, Anda bisa cek nanti ketika Harmoko gitu, persahabatan antara Lukminto dan Harmoko, Menteri Penerangan 1983-1987, lanjut 1983 sampai 1997. 1997 sampai 98 menjadi Ketua Umum Golkar, dan ini Pak Harmoko adalah teman kecilnya Pak Lukminto, sama-sama kelahiran Jawa Timur. Nah, sahabat Pak. Nah, seberapa erat persahabatannya adalah
Pak Harmoko itu tahun 1993 itu ditanyain oleh Pak Lukminto, Pak Harmoko, iya, saya mimpi Pak. Jadi Pak Lukminto ini mimpi ada yang menyuruh dia untuk sholat. Lalu Pak Harmoko menjawab, ya berarti itu kamu disuruh masuk Islam. Itu karena ini sahabat sejak kecil, jadi Pak Lukminto udah paham ini hanya berkelakar aja Harmoko. Jadi ini jawaban guyon aja gitu. Makanya lalu Pak Lukminto menelpon atau bertemu, ya saya nggak tahu, itu Pak B.J. Habibie. Coba Anda cek 1993 itu posisinya Habibie itu masih menteri apa sudah jadi presiden? Masih menteri ya. Jadi itu tanya kepada Pak Habibie, dijawab sama Pak Habibie, Pak Lukminto, Anda kan selama ini sudah berbuat baik, berbuat baik kepada orang banyak, menolong orang miskin, menggaji ribuan karyawan, membantu banyak masjid, bahkan di pabrik Anda ada masjidnya. Nah, berarti Anda disuruh untuk rajin ke masjid, Pak Lukminto. Itu jawaban B.J. Habibie. Nah, ini yang mau saya garis bawahi adalah betapa dekatnya hubungan antara Pak Lukminto dengan Orde Baru. Kalau bicara Harmoko, itu kalau boleh dikatakan, itu teman saya mengistilahkan orang nomor 2 setelah Pak Presiden. Dan bicara antara persahabatan dengan link bisnis, itu antara ya dan tidak, kita mengakui tapi kita melihat kenyataannya ada gitu. Kita nggak tahu gimana sepak terjangnya yang tidak tertulis di dalam berita, tapi yang jelas hubungan baiknya Pak Lukminto dengan orang-orang petinggi-petinggi Orde Baru itu seperti itu. Jadi dengan Harmoko sudah CS kental, dan ke Habibie sampai menanyakan mimpi Pak. Ada juga tulisan yang mengatakan ketika meninggal Pak Lukminto itu masih disemayamkan di rumah duka, di rumah duka Tionghoa. Jadi banyak yang mempertanyakan ini sudah Islam apa belum sejatinya gitu. Jadi antara masuk Islam secara sungguh atau tidak, wallahu a'lam. Nah, berdasarkan dari situ, itu saya mensinyalir tadi, kan ada konsumen, ini Sritek, ada konsumen, ini dapat pendapatan dari konsumen, lalu pendapatannya untuk membayar biaya termasuk mengangsur pinjaman. Nah, kalau sampai pinjamannya ini macet, berarti ada sesuatu dengan menurunnya omset ini. Dan sebabnya bisa, kalau bicara omset, kan bisa harga dikalikan volume. Bisa volumenya tetap, harganya turun, atau volumenya turun, harganya tetap, atau volumenya turun, harganya juga turun gitu. Atau utangnya yang kebanyakan gitu. Nah, sampai di situ. Berawal tahun 66
1966. Itu UD Sri Rezeki Pasar Klewel sampai 1978. 12 tahun, Pak. 12 tahun. Ini Pak Lukminto itu jualan di Pasar Klewel. Saat itu berarti bicara omset, bicara buyer, itu kan lokal, Pak. Buyer orang-orang Sukoharjo yang berbelanja di Pasar Klewer. Nah, sementara kalau ada pelancong-pelancong datang paling ya orang-orang yang ke Keraton Solo gitu ya, atau jalan-jalan ke Solo itu mampir ke Pasar Klewer. Jadi pasarnya lokal, Pak. Pasar lokal. Modal yang dikeluarkan pada waktu itu sebagai modal awal itu adalah 100 ribu. Dan ini kalau dikonversikan sekarang mungkin 10 juta lah. 10 juta atau 1 juta ya. Jadi pokoknya sekitar segitu. Nah, ini bicara modal dia masih kecil, Pak. Bayarnya juga masih lingkup kecil. Nah, tiba-tiba pada tahun 1968 itu kan berarti 2 tahun setelah jualan di Pasar Klewer itu bangun pabrik, Pak, cetak kain dan warna. Tapi ini belum tenun, Pak. Cetak kain putih dan warna. Nah, kalau bangun pabrik ini kapasitasnya 200 meter persegi per jam, Pak. Kalau minimnya itu 62 meter per jam. Ini kalau di perharinya bisa 6.000 meter. Nah, ini kalau dilihat dari kain itu bahan bakunya dari China, dari India, Pakistan, Perancis, Belgia, Belanda. Dan pewarnanya itu dari Cina, Pak. Indonesia itu ada beberapa seperti Pan Brother, Asia Pasifik, Indo, Rama, Tivico dan Duniatek. Tapi mayoritas masih impor, Pak. Nah, buat pabrik dengan skala yang besar ini, kalau saya anggap besar, ini kan berarti ada buyer besar yang menunggu. Nah, di sini saya apresiasi dulu. Jadi berarti Pak Lukminto ini pintar belajar teknis produksi, mempelajari bidangnya, dan dia tahu bagaimana caranya bikin kain. Dia tahu membuat kain yang dulunya dia jualan, sekarang trading, sekarang dia manufaktur. Yang dulunya dia hanya dagang, sekarang dia membuat kain putih, Pak, cetak, belum tenun. Nah, ini berarti kan ada buyer yang nunggu. Dia berani berproduksi banyak, berarti artinya dia yakin akan ada yang beli. Nah, untuk diketahui 1968 itu ini dia sudah kenal dengan Pak Harmoko dengan kepiawaiannya di bidang, dia itu wartawan dan surat kabar, Pak, dan dia sudah mulai mendekati. Jadi dia juga waktu itu aktif di surat kabar ABRI, Pak. Surat kabar ABRI Pak Harmoko, entah namanya apa, coba Anda cari aja, surat kabar ABRI. Nah, melalui channel ini
Pak Lukminto masuk Pak, masuk. Ini yang saya sebut tadi, bayar yang telah menunggu tadi. Jadi batik korpri, seragam ABRI, dan pegawai negeri itu Pak Lukminto mendapat order melalui Pak Harmoko, karena Harmoko tadi adalah orang nomor 2 gitu. Nah, untuk masalah ini adalah ini memang bisnis yang dalam tanda kutip umum terjadi di Indonesia dan Asia Tenggara Pak. Jadi saya nggak bilang ini baik, saya nggak bilang ini jelek, tapi bisnis seperti ini dimanfaatkan. Bahkan Harmoko sendiri juga karirnya bisa melejit, naik sampai menteri, sampai ketua DPR, sampai ketua MPR, ya kan, sampai menjadi menteri khusus pada waktu Pak Harto mau dilengsarkan. Itu kan termasuk kapitalisme ersatz. Jadi siapa yang dekat dengan petinggi-petinggi negara, dialah yang akan dapat bisnis, dan bisnisnya aman Pak. Nah, setelah itu tahun 78 itu mendirikan PT sebagai langkah formal. Jadi mungkin ya di tender masuk ke pemerintahan mungkin perlu perizinan, perlu harus pakai PT dan lain sebagainya. Itu wajar biasanya. Namun ini tahun 92 kemudian membuat pabrik tenun Pak, buat kain sendiri. Jadi kalau tadi kan tahun 68 kan cetak kain, ini bikin kain sendiri Pak. Jadi kalau cetak kain itu adalah kainnya sudah ada, kemudian dia warnain Pak. Kalau warna putih ya berarti kasih warna putih, kalau warna macam-macam nanti dia kasih warna pakai cetakan. Tapi kalau pabrik tenun ini dia bikin sendiri Pak. Di tahun 1982 itu jadi warnanya ada di benangnya Pak. Tahun 92 dia bikin pemintalan, penenunan, finishing sampai jadi busana satu atap Pak. Jadi pabriknya 100 hektar Pak. 100 hektar. Jadi mulai dari buat benang, buat kain, sampai buat pola baju, sampai bajunya jadi Pak. Tapi pertanyaannya, yakin? Karena bahan baku kapasnya, bahan baku linen, bahan baku polyester masih impor. Jadi bicara impor, jadi sebenarnya kalau Anda beli barang impor lalu dijual di dalam negeri, itu Anda rugi Pak. Karena Anda belinya pakai dolar, kemudian pendapatan Anda pakai rupiah, itu jatuh Pak, jatuh. Kecuali Anda impor, setelah diproduksi Anda ekspor lagi, jadi Anda dapat dolar, biayanya keluarnya dolar. Itu pernah terjadi di Polytron Pak dulu Pak. Polytron itu impor alat-alat elektronik, kemudian dia jual di dalam negeri. Itu dia underwater Pak. Jadi ibaratnya bernapas di bawah air. Nah, ngomong-ngomong masalah luar negeri, ini ceritanya itu dulu TNI itu ketemu NATO Pak. Kemudian mereka bertukar seragam seperti tukar cindera mata gitu Pak. Kemudian dari NATO dilihat
dipakai, ternyata kainnya bagus. Entah ada pengaruh dari Harmoko atau tidak. Lalu kemudian lebih-lebih NATO akhirnya memesan, Pak. Kalau di beritanya kan NATO itu memesan seragam dari Sritek. Jadi anggota NATO semuanya pakai seragam dari Sritek. Ditambah lagi Jerman, Austria, dan banyak negara-negara yang menggunakan seragam tentara dari Sritek. Jadi ini menurut saya satu pembuktian lagi bahwa bisnis kapitalisme ersatz adalah bisnis yang awalnya atau akhirnya nggak tahu, itu hanya menguntungkan seseorang, bukan bisnis untuk memperkuat industri perstekstilan nasional, Pak. Jadi itu kapitalisme semuanya itu di situ. Nah, kebetulan tahun kematian Pak Lukminto itu hampir bersamaan, 2021 itu Harmoko dan 2014 adalah Lukminto. Nah, dengan tidak adanya Lukminto, itu saya mensinyalir itu faktor marketingnya yang mulai terabaikan atau tidak tersentuh lagi, Pak. Nah, kemudian sama seperti zombie-zombie yang lain, perusahaan zombie yang lain, seperti tes celup waktu itu pernah saya ceritakan, ya kan, Nyonya Menir gitu. Jadi untuk mengusahakan pabrik ini tetap berjalan, maka disuntiklah dana-dana itu dari perbankan, dan semakin numpuk, bahkan sudah, satu lagi, masuk bursa ini menarik ini. Jadi Anda kalau sudah perusahaan Anda besar Pak, raksasa, Pak, itu omset seperti Sritek ini udah raksasa, Pak, itu mau nggak mau harus itu Anda melantai ke bursa, Pak. Jadi saham Anda tawarkan ke bursa, enak, Pak. Kenapa? Karena 49% nanti pemilik modal adalah masyarakat, Pak. Tapi Anda sendiri masih punya separuh lebih satu, yaitu 51%. Tapi Anda tidak terjun sepenuhnya. Jadi kalau saya ibaratkan itu bagi-bagi resiko, Pak. Jadi kalau Anda modal 100%, itu kalau ada kebangkrutan, maka modal Anda habis semua. Tapi kalau masuk bursa, modal Anda yang 100 itu terkurangi 50. Dalam hal ini 49% itu dibeli masyarakat, dan Anda hanya punya 51%. Jadi Anda hanya rugi separuh, Pak. Jadi dengan adanya kepilitan ini, insya Allah owner pendiri itu hanya rugi separuh, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.